Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tasa Dwi Ariana dengan NIM 221326660. Saya menempuh pendidikan D3 Rekam Medis di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Pada kali ini, saya memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Henry Didiharto. Pada kali ini saya akan menjelaskan anatomi sistem respirasi atau sistem pernafasan. Sistem pernafasan ini merupakan sistem yang membawa oksigen melalui jalan nafas kemudian ke alveolus dan akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Sedangkan fungsi dari sistem pernafasan 1. Mengambil oksigen kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan metabolisme. 2. Mengeluarkan karbon dioksida yang sebagai sisa dan metabolisme kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. 3. Untuk melembabkan udara. Berikut struktur dari sistem pernafasan. Struktur dari sistem pernafasan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu saluran pernafasan atas yang terdiri dari rongga hidung, faring, dan laring. Sedangkan saluran pernafasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai rongga hidung. Rongga hidung yaitu tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau faring dan dimulai dari vestibulum pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung dibagi menjadi dua yaitu longitudinal atau septum dan transversal atau konka superior, medialis, dan inferior. Rongga hidung terdiri dari 4 bagian yaitu vestibulum yang sebagai proteksi yang dilapisi oleh sel mukosa. Yang kedua, rambut di mana sebagai pelapis udara. 3. Dinding lateral yaitu mengalami penebalan disebut konka. Yang keempat yaitu konka di mana sebagai proteksi untuk udara luar karena bersifat berlapis. Di dalam rongga hidung terhubung dengan sinus paranasalis. Sinus paranasalis terdiri dari 4 bagian yaitu sinus frontalis, ethmoidalis, sphenoidalis, dan maxillaris. Sedangkan fungsi dari hidung sendiri yang pertama sebagai jalannya nafas, 2. Pengatur udara, 3. Pengatur kelembapan udara, 4. Pengatur suhu, 5. Pelindung dan penyaring udara, 6. Indera pencium dan resonator udara. Yang kedua, faring. Faring merupakan bagian belakang dari rongga hidung dan mulut. Faring sebagai jalannya udara dan makanan. Faring ini berada di bawah dasar tengkorak di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Sedangkan fungsi dari faring 1. Menyaring udara oleh rambut getar atau silia. 2. Menyeimbangkan tekanan udara. 3. Tempat rangsangan bersin serta untuk mengeluarkan benda asing. Faring terdiri dari 3. Yang pertama yaitu nasofaring, di mana nasofaring ini bagian yang berbatasan dengan rongga hidung yang berfungsi sebagai jalur pernafasan dari hidung ke tenggorokan yang kemudian diteruskan menuju paru-paru. Yang kedua, orofaring, yaitu bagian yang berbatasan dengan rongga mulut yang berperan dalam sistem pernafasan dan pencernaan, dan terdapat tonsil yang berfungsi untuk melindungi dari infeksi. Yang ketiga yaitu laryngofaring
atau bagian yang berbatasan dengan laring sebagai tempat bertemunya saluran pernafasan dan pencernaan yang dilewati oleh udara maupun makanan, dan terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan atau trakea. Epiglotis membuka pada saat udara masuk ke laring dan akan menutup pada saat menelan makanan. 3. Laring. Laring merupakan rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong yang terletak setinggi vertebra cervicalis 4-6. Fungsi dari laring: 1. Menghasilkan suara. 2. Mengarahkan makanan masuk ke esofagus. 3. Melindungi saluran pernafasan. 4. Penghubung faring dan trakea. 5. Respirasi. Berikut pernafasan bawah. Pernafasan bawah yang pertama yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa tabung yang berdiameter 20-25 mm serta dengan panjang 10-16 cm dan tersusun 20 tulang rawan yang bersebelahan dengan esofagus atau saluran pernafasan, serta menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan udara dari leher ke dada. Fungsi dari trakea yaitu sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Pernafasan bawah yang kedua yaitu bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus terbagi menjadi dua bagian. 1. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus. 2. Bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkus kiri ini lebih panjang, sempit, dan mendatar dari bronkus kanan. Fungsi dari bronkus yaitu menyediakan jalan bagi udara yang masuk dari keluar paru-paru. Dinding bronkus terdiri dari 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Pernafasan bawah yang ketiga yaitu bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan cabang kecil dari bronkus dan merupakan sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus menjadi sisi epitel dan tidak terdapat cincin tulang rawan, dan bronkiolus ini berakhir pada alveolus. Pernafasan bawah yang keempat yaitu paru-paru. Paru-paru terdiri dari 2. 1. Paru-paru kanan atau pulmodextra yang terdiri dari 3 lobus dan 10 segmen. 2. Paru-paru kiri atau pulmo sinistra yang terdiri dari 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru ini dibungkus oleh 2 selaput tipis yaitu pleura. Pleura visceralis atau menyelaputi paru-paru dalam, sedangkan pleura parietalis yaitu menyelaputi paru-paru luar yang bersebelahan dengan tulang rusuk. Pada paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dan gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Pernafasan bawah yang terakhir yaitu alveolus. Alveolus merupakan kantong udara sebagai tempat difusi gas serta dilengkapi kapiler darah, dan alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Alveolus sebagai pertukaran oksigen dan udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Alveolus ini terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Nah, terima kasih sudah menonton. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.